Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Agus Sulistyo, NIM 19000005034, kelas 4A PGSD Universitas Sampang Dalan. Nah, saya di sini mau mempresentasikan hasil kerja saya mengenai LKM mobil bertenaga angin. Tanggal pelaksanaannya 30 Mei 2021 sampai dengan 1 Juni 2021. Jam pelaksanaan jam 8 sampai dengan jam 11. Nah, ini sebagai pengantar. Nah, tujuan. 1. Membuat mobil mainan bertenaga angin. 2. Menentukan besarnya gaya dorong, kecepatan, percepatan, usaha, dan energi yang bekerja pada benda menggunakan software tracker. 3. Menganalisis hubungan antara arah gaya, kecepatan, dan percepatan dalam satu dimensi. 4. Menganalisis hubungan usaha dan energi yang bekerja pada benda. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan, saya tidak menggunakan solder, tetapi menggunakan paku yang dipanaskan. Fungsinya untuk membuat lubang pada tutup botol yang nantinya akan digunakan sebagai roda. Jumlahnya 1. Software tracker, ini link download yang sudah disediakan. Fungsinya menganalisis gerak mobil melalui video. Yang ketiga, alat yang saya gunakan yaitu botol bekas untuk membuat bodi mobil. Terus sedotan plastik untuk membuat poros roda dan alat meniupkan udara ke balon. Tusuk sate untuk membuat poros roda. Tutup botol untuk membuat roda. Balon karet untuk membuat mesin atau pendorong. Nah, ini prosedur kerjanya. Kegiatan 1, membuat mobil mainan bertenaga angin. Siapkan seluruh alat dan bahan. Jadikan botol bekas sebagai bodi mobil. Pasanglah mesin mobil yang berasal dari balon karet. Buatlah poros roda menggunakan tusuk sate. Buatlah roda dari sandal bekas penutup botol. Dan seterusnya. Ini kegiatan 2. Ini kegiatan 3. Nah, ini hasil pengamatan saya. Hasil pengamatan kegiatan 1. Hasil pengamatan kegiatan 1, prosedur, nomor prosedur, dan hasil dokumentasi. 1. Mengumpulkan dan menyiapkan seluruh alat dan bahan. Ini foto atau dokumentasi yang saya sertakan. Ini saya mengumpulkan bahan 1 botol bekas, 1 balon, 4 tutup botol sebagai roda, isolasi, 2 tusuk sate, 2 sedotan pendek, 1 sedotan panjang, lem tembak, dan 1 paku. Nah, yang kedua, melubangi tutup botol menggunakan paku yang dipanaskan untuk dibuat sebagai roda. Yang ketiga, menempelkan tusuk sate dan sedotan pada botol yang nantinya digunakan untuk memasang roda. Yang keempat, memasang roda dan memberi lem agar roda tidak lepas. Yang kelima, memasang sedotan yang telah dirangkai dengan balon untuk sumber tenaga mobil nantinya. Nah, inilah mobil mainan bertenaga angin siap digunakan. Nah, ini hasil pengamatan kegiatan 2 saya. Yang pertama, menyiapkan lintasan dan pasang penggaris 1 meter atau meteran. Saya ini menggunakan meteran dan saya tandai di angka 35 dan angka 95 supaya mudah untuk menganalisisnya menggunakan tracker nantinya. Dan yang kedua, menyiapkan mobil dan alat tur posisi kamera untuk merekam. Yang ketiga, tiup balon dan tahan kemudian lepaskan untuk mengetahui laju mobil yang akan dihitung melalui video perekaman ini. Nah, hasil pengamatan kegiatan 3 saya. Bisa dilihat pada detik 0, jarak 1,085, kecepatan, percepatan, usaha, EP, dan EK belum ada. Karena mobil baru mulai mau berjalan. Terus detik ke 0,033, jarak 17,590, kecepatannya udah ada 0,503, tapi percepatan belum ada. Usahanya
min 392,4, EK-nya 0,127. Detik ke 0,067, jaraknya 34,340, kecepatannya meningkat menjadi 0,525, dan seterusnya. Kecepatannya meningkat terus karena seiring gaya yang diberikan semakin besar pastinya. Nah, langsung masuk ke diskusi. Berdasarkan data hasil pengamatan kegiatan 1, bagaimana prinsip kerja mobil bertenaga angin? Prinsip kerja yang digunakan mobil bertenaga angin ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu dengan memanfaatkan udara yang ada di dalam balon. Ketika udara yang berada pada balon keluar, maka mobil akan terdorong ke depan, sehingga menimbulkan gaya gerak. Nah, yang kedua, bagaimana hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil bertenaga angin? Saat kecepatan gerak meningkat, mobil yang bergerak maju menghadapi angin yang semakin lepas pada sudut yang semakin kecil. Pada saat yang sama, kendaraan tersebut memiliki hambatan ke depan yang relatif rendah. Akibatnya, kendaraan seperti ini mampu melebihi kecepatan angin. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3 saya tadi, ini grafik antara hubungan gaya dan kecepatan benda. Bisa dilihat teman-teman, gaya dan kecepatan. Nah, berdasarkan grafik tersebut, bagaimana hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda? Hubungan antara gaya dan kecepatan dapat disimpulkan semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar atau bertambah juga kecepatannya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil gaya, maka semakin kecil juga kecepatannya. Nah, yang kelima ini berdasarkan hasil pengamatan kegiatan saya, ada grafik hubungan antara gaya dan usaha. Berdasarkan grafik nomor 5 tersebut, bagaimana hubungan antara gaya dan usaha? Hubungan antara gaya dan usaha berbanding terbalik. Dimaksudkan jika gaya yang diberikan besar, maka usaha yang dihasilkan kecil atau sedikit. Begitupun sebaliknya. Nah, hasil dari pengamatan 3 tadi, ini ada grafik lagi antara usaha dan energi kinetik. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, berdasarkan grafik tersebut, bagaimana hubungan antara usaha dan energi kinetik? Hubungan usaha berbanding lurus dengan energi kinetik. Dengan adanya usaha yang besar dan perpindahan tempat, maka energi kinetik yang dihasilkan juga besar. Nah, nomor 9, Mika memindahkan besi yang awalnya diam dan bermasa 5 kg. Setelah 2 sekon, kecepatan geraknya menjadi 10 meter per sekon. Tentukan berapa gaya yang dilakukan oleh Mika. Nah, diketahui di situ ada massa, massanya 5 kg. Ada T, waktu atau time, 2 sekon. Ada V0, 0 meter per sekon. VT sama dengan 10 meter per sekon. Ditanya F atau gaya, dijawab percepatan. Percepatan itu kita mencari percepatan dulu ya teman-teman. Percepatan rumusnya sama dengan VT min V0 dibagi T. Nah, ada 10 dikurangi 0 dibagi 2. Hasilnya 5 meter per sekon kuadrat ya teman-teman. Nah, gaya, untuk menghitung gaya menggunakan rumus massa kali percepatan. Nah, massanya tadi 5 dan percepatannya 5. Jadi gaya yang dilakukan oleh Mika adalah 25 Newton. Sebuah mobil memiliki massa M dan berdaya P. Jika semula mobil tersebut dalam keadaan diam, maka berapa kecepatannya setelah melaju selama 2 detik? Nah, di sini diketahui M sama dengan MB sama dengan P. Nah, F sama dengan 0, T-nya ada 2 sekon. Ditanya VT, jawab. P sama dengan V per T. P sama dengan F kali S. P sama dengan M kali A kali S dibagi T. P sama dengan MVT 2 dibagi 2T. Nah, P sama dengan MVT 2 kali 2 dibagi 2T. VT P2T. PM-nya jadi 2PT. Nah, kesimpulan dari kegiatan di atas menurut saya yaitu energi dari angin dapat menimbulkan energi gerak. Jika semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin meningkat atau bertambah juga kecepatannya.
Jika gaya yang diberikan semakin kecil, maka kecepatannya pun juga semakin kecil, sesuai dengan hukum Newton 3. Nah, mungkin itu saja presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Ika.